Taksi yang melaju dari arah Star Hill kini telah memasuki kota Centurion. Jerry yang duduk di samping Pak Supir melihat-lihat di sepanjang jalan dan sesekali bertanya kepada supir itu. Centurion ini bukanlah kota besar seperti Metro City. Kota ini bahkan masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Star Hill. Namun yang menariknya adalah kota ini memiliki laut di sebelah timur dan gunung di sebelah barat dan masih sangat alami di mana banyak kawasan yang perlu dikembangkan dan bisa menjadi tempat wisata yang pastinya akan meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Jadi gini memikirkan andai future of company mampu menebus kota ini dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan, maka apabila terrealisasi akan sangat meningkatkan nilai pasar perusahaan miliknya. Sebenarnya jalan yang masuk ke kawasan kota kecil itu sudah sangat terbuka lebar. Ini karena Tuan Berry telah melakukan transaksi dengan Tuan O'Berry dengan kesepakatan jual beli yang melibatkan puluhan hektar tanah milik ayah Rico. Bagi Jerry dia hanya cukup untuk menenangkan hati pemerintah, setempat agar proyek raksasa bernilai ratusan juta dolar itu bisa terlaksana. Aku akan mengirim Tuan Sam dan Ronald untuk melakukan pendekatan dan sekaligus melakukan penawaran terhadap pemerintah setempat. Jika kata sepakat bisa dicapai, maka aku hanya perlu mengganti rugi beberapa lahan milik penduduk yang terkena imbas dari proyek itu. Dengan adanya perjanjian bahwa FOC milikku akan memperkerjakan sebagian besar penduduk kota ini, maka itu akan dapat mengurangi pengangguran dan mereka dengan tangan terbuka akan menerima kehadiran FOC di kota ini. Kata Jerry dalam hatinya. Memang kedudukan kota itu sangat strategis. Dulu jika Tuan Smith tidak jadi melakukan mega proyeknya di Star Hill, maka alternatif keduanya adalah kota Centurion ini. Jika itu terjadi maka mansion yang sekarang milik Jerry pasti bukan bernama Lotus Mansion, melainkan Country Mansion yang terletak di bagian barat kota ini. Sepanjang perjalanan Jerry terus memikirkan setelah proyek di Hill Street selesai dikerjakan, maka tempat selanjutnya yang akan dia bangun adalah kampung masa kecilnya yaitu di New Village. Dia berencana akan membangun kampung itu layaknya Metro City versi mini. Dan itu bukan masalah besar, karena penduduk di New Village itu sendiri telah lama menantikan adanya perusahaan konstruksi yang bisa membawa perkembangan di kampung baru itu. New Village, Country Home. Dua tambang emas ini sangat bagus untuk memulai sepak terjangku di area konstruksi. Aku harus mengambil langkah cepat dan memanfaatkan kemelut di dalam keluarga Patrick untuk segera memenangkan tender di kota ini. Bagaimanapun untuk saat ini Robin pasti sedang menata kembali manajemen dan tata perusahaan setelah dia mengambil alih perusahaan secara paksa. Dan aku akan menunggu kabar seberapa banyak pemegang saham di perusahaan itu yang mampu ditarik oleh pasukan diplomasi yang aku kirim. Jerry berkata lagi dalam hatinya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto dan video, lalu mengirimkan kepada Tuan Berry. Dan sedikit merasa heran melihat ulah Jerry, namun dia tidak ingin bertanya saat ini. Itu karena selain mereka di situ masih ada supir taksi. Setelah hampir setengah jam dari mereka memasuki gerbang kota Centurion, kini taksi itu memperlambat lajunya dan berbelok ke kanan memasuki pusat kota dan terus melaju ke beberapa kilometer lagi ke depan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan yang sangat familiar bagi Jerry. Penjara Putih, rutuk Jerry dalam hati ketika dia tadi baru saja keluar dari rumah sakit Public Star Hill. Anak muda, sekarang kita telah sampai di rumah sakit Country Home, kata Pak Supir memberitahu kepada Jerry. Oh iya Pak, maaf. Apakah Anda memiliki aplikasi PayPal atau sebagainya? Ini karena saya tidak membawa uang tunai. Oh, tidak masalah. Saya memiliki bank online dan Anda dapat mentransfernya ke nomor saya. Baiklah Pak, kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya dan memindai kode yang tertera di layar ponsel Pak Supir. Setelah sukses mentransfer sejumlah uang, Jerry pun segera mengajak Daniel dan Ryan untuk segera turun dan berjalan menuju ke pintu rumah sakit itu. Terima kasih anak muda. Jika nanti kalian ingin kembali Star Hill, kalian bisa menelponku. Aku siap 24 jam. Kata Pak Supir itu kepada Jerry sebelum mereka meninggalkan taksi itu. Jerry menoleh ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum, kemudian melanjutkan langkahnya. Sesampainya Jerry dalam rumah sakit, dia segera bertanya pada petugas administrasi di mana Nyonya O'Berry dirawat. Setelah mendapatkan nomor kamarnya, Jerry segera mengajak kedua sahabatnya itu untuk segera menuju kamar tersebut. Di kamar nomor 05, Jerry ingin mengetuk kamar itu, akan tapi dia ragu sejenak. Apakah kita tidak akan mengganggu? Tanya Jerry ragu-ragu pada Daniel. Aku rasa tidak.
Jika kau ragu maka biar aku saja, kata Daniel dan bergegas maju untuk mengetuk. Belum lagi tangan Daniel sampai menyentuh pintu itu, tiba-tiba pintu itu terbuka dan yang muncul adalah seorang gadis cantik membawa kantong plastik berisi sampah yang hendak berjalan keluar. Seperti di film-film India, begitu Daniel melihat wajah ayu dan jelita itu, hatinya saat ini laksana taman bunga yang memiliki kuntum bermekaran. Jar apa? Tanya Jerry sambil menepuk pundak Daniel. Jerry segera menjengukkan kepalanya ke pundak Daniel untuk melihat hantu apa yang di hadapan kawannya, sehingga dia seperti orang ketakutan. Begitu Jerry melihat sosok wanita cantik yang berdiri dengan ekspresi wajah penuh tanda tanya, Jerry segera paham jika Daniel saat ini tengah shock melihat gadis itu. Mungkin ini adalah adik perempuan Rico yang kamu katakan tadi, Jerry? Kata Rian berbisik. Iya, mungkin. Kata Jerry menjawab dugaan Rian sambil menarik kerah baju Daniel dari belakang agar gadis itu bisa lewat. Sambil merungut ke arah Jerry, akhirnya Daniel pun segera menyingkir dari depan pintu kamar pasien untuk memberikan jalan kepada gadis itu agar bisa keluar dari kamar pasien itu. Ya ampun Jerry, aku melihat masa depan yang sangat cerah di wajah gadis itu, kata Daniel sekuat tenaga menahan agar mulutnya tidak terengah. Dasar buaya buntung. Setiap melihat wanita selalu berkata seperti melihat masa depan cerah. Pantas saja masa depanmu suram. Ternyata sampai saat ini kau masih sadar sendiri. Kata Rian mengutuk ketololan dari Daniel.